Cepat atau lambat, masalah akan mendatangi Sabian. Ditulis oleh Ayas, dilansir dari Sewor.com. Saya rasa Sabian adalah grup musik kampus paling sukses di Indonesia. Sabian adalah kisah from zero to hero. Sebagai grup musik pendatang baru, Sabian benar-benar memulainya dari nol sampai menjadi grup musik besar. Entah karena nasib yang lagi bagus atau karena musik yang dibawakan memang bagus, Sabian meledak dalam waktu yang tak terlalu lama. Lagu yang berjudul Ya Habibil Qalbi mampu menggebrak dunia YouTube Indonesia karena meraih viewer hingga ratusan juta. Sejak saat itu, banyak yang mencari tahu tentang Sabian dan menunggu lagu-lagu selanjutnya. Lagu-lagu Sabian yang lain juga ikut meledak viewernya, seperti lagu Ramhan Ya Rahman, Ya Asyikul Mustafa, Ya Jamalu, dan As-Salam hingga lagu Aisyah. Kemunculan Sabian menjadi fenomena menarik. Masyarakat mulai kembali suka dengan lagu-lagu religi dan sholat seperti saat moncernya Haddad Alwi dan Sulis. Dengan aransemen musik yang modern, lagu-lagu Sabian tidak hanya digandrungi oleh kalangan milenial, tapi juga kalangan orang-orang tua. Jadwal manggung baik off-air maupun on-air membanjiri Sabian dan berhasil membuatnya mencapai puncak popularitas. Follower personel Sabian, misalnya Nisa, meroket hingga jutaan, melebihi jumlah follower artis senior. Tidak hanya popularitas, tapi juga materi yang berkelimpangan diraih oleh Sabian. Kisah sukses mereka bahkan difilmkan oleh salah satu pihak besar di Indonesia. Seperti sudah menjadi tradisi bahwa siapapun atau apapun yang mencapai puncak popularitas, cepat atau lambat akan datang masalah besar menghampiri mereka. Ujian menjadi seorang seleb terkenal tidaklah mudah. Terkadang tak semua orang sanggup menghadapinya. Ada yang lalu dan lupa diri dengan popularitas yang dimiliki. Sebelum kasus perselingkuhan antara Ayus sebagai keyboard dan Nisa sebagai vokalis viral di media, sebenarnya Sabian sudah punya masalah yang membuatnya mulai meredup. Masuk keluar personil sebenarnya cukup mengganggu konsentrasi dan kesulitan. Awalnya Sabian hanya Ayus dan Nisa, lalu masuk personil baru hingga menjadi 5-6. Sekarang personil Sabian tinggal 3. Sabian juga cukup ceroboh ketika mau menerima tawaran menjadi duta kampanye Prabowo Sandi. Mungkin Sabian merasa tawaran ini adalah sangat prestisius dan menjadi bukti bahwa mereka sebuah grup musik yang diperhitungkan di pelantikan musik Indonesia. Padahal terjun ke dunia politik dengan menjadi duta kampanye calon presiden di Pilpres 2019 adalah blunder besar. Sebuah grup musik bisa besar dan terkenal adalah berkat jasa para fan. Fan memegang peran penting dalam perjalanan karir grup musik. Sabian tak menyadari banyak fan-nya berasal dari kelompok pendukung Jokowi. Dengan bergabungnya Sabian menjadi duta kampanye Prabowo Sandi, banyak fan yang kecewa. Perlahan namun pasti, Sabian mulai ditinggalkan fan-nya. Lagu-lagu baru yang dipublis di akun YouTube-nya tidak lagi meledak, seperti lagu-lagu di awal Sabian muncul. Seandainya Sabian tidak menerima tawaran menjadi duta kampanye Prabowo Sandi, mungkin popularitasnya akan cenderung stabil. Viewer lagu-lagu baru Sabian pun bisa tetap meledak seperti lagu-lagu lama. Fans Sabian yang berasal dari pendukung Jokowi tidak akan pergi. Seperti sudah menjadi tradisi, cepat atau lambat, permasalahan besar akan mendatangi Sabian. Masalah yang kerap muncul di tubuh grup musik biasanya seputar narkoba dan perselingkuhan. Benar saja, ternyata ada perselingkuhan di tubuh Sabian. Disebut berselingkuh karena status Ayus yang sudah punya istri dan 2 anak, sedangkan Nisa masih gadis. Usut punya usut, perselingkuhan Ayus dan Nisa sudah berjalan lama sekitar 2 tahun. Sudah beberapa kali ketahuan, sudah beberapa kali dimaafkan dan diminta untuk berpisah secara baik-baik. Namun jalinan cinta Ayus dan Nisa nampaknya memang sudah tidak bisa dipisahkan. Hal ini yang kemudian membuat istri Ayus menggugat cerai di pengadilan.
Saya rasa ini masalah yang cukup serius yang berpotensi besar menenggelamkan Sabian. Seharusnya hal ini bisa dicegah, asalkan Ayus dan Nisa segera membuat konferensi pers. Jika memang berselingkuh, akui saja dan minta maaf kepada istri Ayus di depan publik. Jika bisa berpisah, lebih baik berpisah dan Ayus kembali ke istri. Sedangkan Nisa mencari tempatan hati yang baru. Jika sudah tidak bisa dipisah, segera ceraikan istri, lalu nikahi Nisa seperti Dani yang akhirnya menikahi Mulan Jameela. Baru setelah Ayus menikahi Nisa, Sabian bisa mencoba kembali meniti karir. Barangkali masih ada masyarakat Indonesia yang mau mendengarkan lagu-lagunya.